Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan ayat 5, ayat 10 dan ayat 12 sampai dengan ayat 14. Jangan menganggap rendah anak-anak kecil. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba, dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu, daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga, Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sabda Tuhan hari ini mengundang kita untuk merenungkan panggilan menjadi kecil di hadapan Allah, bukan dalam arti lemah atau tidak berdaya, melainkan memiliki hati yang rendah, terbuka dan siap dibimbing. Dalam hidup sehari-hari, sikap ini dapat kita wujudkan melalui kesediaan mendengarkan, tidak merasa diri paling benar, dan mau belajar dari siapapun, bahkan dari mereka yang sederhana. Menghargai yang kecil artinya memberi ruang bagi mereka yang sering terabaikan, seperti anak-anak orang miskin, orang sakit, atau mereka yang berada di pinggiran. Dalam pekerjaan, kita dapat mempraktekannya dengan bersikap adil, tidak memandang rendah rekan kerja, dan membantu mereka yang mengalami kesulitan. Dan di dalam keluarga, kita dapat menjaga tutur kata, menghindari sikap kasar, dan menjadi teladan bagi anak-anak dalam iman dan kasih. Perumpamaan tentang domba yang hilang juga mengajak kita untuk tidak cepat menyerah pada sesama yang tersesat atau menjauh dari Tuhan. Dalam pergaulan, ini artinya kita menjadi pembawa damai, penghibur bagi yang terluka, dan sahabat yang menuntun kembali kepada jalan yang benar, bukan dengan menghakimi, tetapi dengan kesabaran dan kelembutan. Dengan demikian, Injil hari ini bukan sekedar ajaran, tetapi adalah jalan hidup, yaitu rendah hati di hadapan Allah,
menghargai martabat setiap pribadi, dan dengan setia mencari serta merangkul mereka yang membutuhkan kasih Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau mengajarkan kami melalui Putra-Mu untuk memiliki hati yang sederhana seperti seorang anak kecil. Bimbinglah kami agar mampu menghargai setiap pribadi, khususnya mereka yang lemah dan terpinggirkan. Dan jadikanlah kami pembawa damai, penuntun bagi yang tersesat, dan saksi kasih-Mu di tengah dunia. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, renungan hari ini dan bacaan firman hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.